Halo, assalamualaikum. Di video kali ini nanti kita akan membahas tentang teori pembentukan emulsi atau juga sering disebut dengan teori emulsifikasi. Nah, pada prinsipnya teori ini tuh menguraikan gimana sih sebenarnya emulsi itu dapat dihasilkan atau distabilkan. Yuk, mari kita nonton videonya. Nah, seperti yang sudah kita ketahui, surfaktan ini kan bentuknya seperti yang ada di gambar ini. Ada yang bagian hidrofil, ini sebagai kepala, dan juga ada bagian hidrofob, ini sebagai ekornya. Nah, lalu di bagian kiri gambar ini, itu adalah ilustrasi bagaimana pembentukan atau skema dari emulsi water base dan emulsi oil base. Teman-teman bisa lihat lagi atau dipelajari lagi. Teori yang pertama adalah tegangan permukaan atau surface tension. Daya kohesi yaitu daya tarik menarik molekul yang sejenis itu pada setiap zat itu tidak selalu sama, sehingga pada permukaan zat cair yaitu adalah bidang batas antara air dan udara itu akan terjadi yang namanya perbedaan tegangan karena tidak adanya keseimbangan daya kohesi. Nah, tegangan yang ada di permukaan ini itu disebut dengan tegangan permukaan. Nah, untuk pembuatan emulsi ini kita akan menambahkan yang namanya emulgator. Si emulgator ini dia akan menurunkan atau menghilangkan tegangan permukaan tadi itu. Nah, sehingga akan menyebabkan mudah bercampurnya kedua zat tersebut. Emulgatornya itu tadi yang akan masuk ke dalam kedua cairan tersebut itu bekerja untuk pertama, dia akan menurunkan tegangan antar muka. Yang kedua, dia akan mengurangi gaya tolak-menolak antar cairan. Dan yang ketiga, dia akan mengurangi gaya tarik-menarik antar molekul dari masing-masing cairan. Nah, dengan menurunnya tegangan permukaan, maka akan memudahkan terbentuknya butiran fase dalam atau globul-globul yang akan terdispersi di seluruh fase luar. Nah, yang selanjutnya ini adalah lapisan antar muka atau sering juga disebut dengan interfacial tension atau teori plastik. Nah, tadi kan sudah menurunkan tegangan permukaan dan akan terbentuk suatu globul. Nah, sebenarnya apa sih yang terjadi dengan globul-globul tersebut? Nah, si surfaktan tadi atau si emulgator dia akan diserap pada permukaan dan dia akan melapisi si fase dalamnya. Jadi nanti akan terbentuk lapisan film yang dia itu akan bisa membungkus partikel fase disperse. Nah, dengan terbungkusnya si partikel tadi, dia akan mencegah kontak bersatunya antar tetesan-tetesan fase dalam atau tetesan-tetesan globul tadi yang sudah terdispersi dalam medium. Nah, sehingga ini menyebabkan si emulsi tadi itu menjadi stabil. Nah, sedangkan di sini ada gambar buletan ini. Nah, ini adalah skema emulsi minyak dalam air. Di contoh ini, itu ekor-ekornya itu adalah molekul-molekul surfaktan yang dia itu larut dalam minyak. Jadi dia warna yang biru itu dia larut dalam minyak, ya, molekul-molekul surfaktan yang larut dalam minyak. Kemudian yang kepalanya itu dia yang larut dalam air. Jadi dia tetap berada pada fase air atau yang warnanya merah ini gitu. Yang selanjutnya ini ada teori electric double layer. Jika minyak itu terdispersi ke dalam air, itu satu lapis air yang langsung berhubungan dengan permukaan minyak, dia akan bermuatan sejenis. Sedangkan nanti lapisan berikutnya, dia akan bermuatan yang berlawanan dengan lapisan yang di depannya. Sehingga seolah-olah si partikel minyak ini tuh dilindungi oleh dua benteng lapisan listrik yang saling berlawanan. Jadi benteng tersebut dia akan menolak setiap usaha dari partikel minyak yang akan menggandakan penggabungan. Jadi dia akan menolak penggabungan menjadi satu molekul besar. Jadi ditolak karena ada electric double layer ini. Karena susunan listrik yang menyelubungi sesama partikel dia akan tolak menolak. Nah, ini dia akan menyebabkan
stabilitas emulsi ini akan bertambah. Jadi emulsinya akan stabil karena dia tidak akan bergabung globul-globul yang tadi itu. Nah, terjadinya muatan listrik ini disebabkan oleh salah satu dari ketiga cara di bawah ini, yaitu pertama, bisa terjadi karena adanya ionisasi dari molekul pada permukaan partikel, atau bisa juga terjadinya absorpsi ion oleh partikel dari cairan di sekitarnya, atau bisa juga terjadinya gesekan partikel dengan cairan di sekitarnya. Nah, teori yang selanjutnya ini adalah teori bentuk baji atau oriented wedge theory. Nah, di sini setiap emulgator itu kan dibagi menjadi dua kelompok ya. Yang pertama adalah kelompok hidrofilik dan yang kedua adalah kelompok lipofilik. Nah, untuk yang hidrofilik ini adalah bagian dari emulgator yang dia tuh suka dengan air. Kemudian yang lipofilik ini adalah bagian dari emulgator yang dia tuh suka dengan minyak. Nah, masing-masing dari kelompok tadi itu dia akan bergabung dengan zat cair yang disenanginya. Jadi, kelompok hidrofil si emulgator dia akan bergabung dengan air. Kemudian bagian dari emulgator yang lipofil dia akan bergabung ke dalam minyak. Jadi seolah-olah si emulgator ini tuh menjadi tali pengikat antara air dan minyak. Nah, karena sudah diikat nih, setiap molekulnya, setiap kelompoknya bergabung dengan yang disenanginya, ini akan mengakibatkan butiran fase dalam yang terbentuk ini akan menjadi stabil. Nah, ini ada contoh gambar di sini. Ini ada yang bagian dalamnya air, kemudian bagian dalamnya minyak, ada juga yang bagian dalamnya minyak dan bagian luarnya air. Nah, emulgator dia akan menyesuaikan tempatnya. Jadi sama ya. Yang minyak dia akan senang dengan yang minyak, yang air dia akan senang dengan air. Nah, sekian dulu video kali ini tentang pembahasan dari pembentukan emulsi atau emulsifikasi. Nah, jika teman-teman ada pertanyaan, boleh sekali untuk mengajukan pertanyaan di kolom komentar ya. Nanti akan saya jawab insya Allah. Nah, sekarang sudah ya, kita akhiri dulu video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.